tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal, dan despot dajjali itu yang ingin menjadikan momentum bulan depan momentum lakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa video atau tayangan terkait dengan orang-orang yang selalu menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk berkampanye dan berpolitik ria. Dan tidak jarang mereka menyebarkan sedikit propaganda untuk membenci pemerintah melalui masjid, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, siapa sih gelandangan politik itu? Nah, selama ini yang kita tahu, gelandangan politik itu yang menyandang gelar tersebut hanyalah Amin Rais, teman-teman. Tapi ya, sepertinya akan ada orang yang menyusul Amin Rais menyandang gelar gelandangan politik. Dan ini jelas dan pasti karena apa? Sebut saja namanya Anies Baswedan. Beliau setelah menjadi gubernur Jakarta, beliau di tahun 2024 maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kemudian gagal dan kalah oleh Pak Prabowo. Setelah itu, beliau ingin maju lagi sebagai calon gubernur Jakarta dengan modal elektabilitas yang masih tinggi, euforia pendukung yang masih hangat-hangatnya. Tapi sayangnya, tidak ada satupun partai politik yang ingin mendukung Anies Baswedan. Kalau kita ingat teman-teman ya, di awal PKB Jakarta sudah ingin mengusung Anies dan mendeklarasikan Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Kemudian disusul oleh PKS yang serius memberikan langsung rekomendasi dan pasangan calon untuk Pak Anies. Setelah itu, Nasdem juga bersuara dan mendeklarasikan Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi semua itu sirna dan partai pendukung Anies kabur satu persatu. Kalau PKB dan Nasdem memang belum memberikan surat rekomendasi teman-teman dan masih gonjang-ganjing lah. Kalau PKS sudah memberikan rekomendasi tapi akhirnya kabur juga. Padahal PKS itu sangat identik dengan Anies Baswedan. Apakah karena Mas Anies tidak ingin kotor kesuciannya, kotor bajunya karena warna partai? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena terakhir salah satu tiket yang dimiliki Mas Anies yakni PDIP juga enggan mengusung Anies. Padahal sudah salaman, sudah sholat berjamaah, sudah datang ke kantor DPP PDIP, tapi tidak diberikan surat rekomendasi. Dan inilah nyawa terakhir Mas Anies, dan sepertinya PDI juga tidak mengusung Anies Baswedan, dan PDI mengusung Pramono Anung bersama dengan Rano Karno. Nah, inilah yang menyebabkan Mas Anies sepertinya akan menyusul gelar dari Amin Rais, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan menonton beberapa tayangan di mana Mas Anies selalu menggunakan masjid untuk berkampanye. Dan juga tentunya Amin Rais, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman saya ingatkan like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan ketika ada ketidakadilan, Salfok sama jamaah Jumatnya. Jamaah Jumat lagi. apalagi kalau sudah ada ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati kemudian diingkari. Kita sedang menyaksikan di Indonesia, alhamdulillah hari-hari belakangan ini suara rakyat kembali bergaung dan kembali mendominasi dan menunjukkan rakyat menginginkan adanya ketegasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semuanya. Insyaallah ini sebuah awalan yang baik untuk kita sama-sama jaga Jakarta. Waduh, teman-teman. Saya nggak ngerti ya apakah dari dalil agama ataupun dari aturan agama ini bisa dilakukan atau seperti apa, tapi saya nggak ngerti, teman-teman. Tapi dari segi adab berpolitik, dari segi adab untuk menaikkan giroh perjuangan masyarakat untuk melawan ketidakadilan, sepertinya bukan masjid tempatnya. Seharusnya hal ini dilakukan di forum-forum diskusi, di forum-forum mahasiswa yang memang punya concern untuk melawan kezaliman pemerintah dalam tanda kutip ya. Saya juga bingung kezaliman pemerintah yang mana yang dimaksud oleh Mas Anies. Apakah kezaliman yang merugikan Mas Anies sendiri sebagai warga negara yang tidak bisa nyalon karena tidak ada partai yang ingin mendukung, atau seperti apa, teman-teman? Saya bingung nih.
Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah ini baik dilakukan di dalam masjid atau seperti apa teman-teman? Tapi saya pribadi tidak sependapat ya. Ini tidak seharusnya dilakukan oleh Mas Anies. Masih banyak tempat lah yang lebih cocok, yang lebih pas, seperti mungkin di dalam forum partai politik, di dalam kampanye-kampanye partai politik, ataupun Mas Anies membuka ruang diskusi di partai politik ataupun di kampus-kampus. Ini boleh dilakukan. Tapi kalau dalam masjid sepertinya kurang sopan aja gitu teman-teman. Insya Allah yang berada di sini adalah barisan yang siap Anies Baswedan lakukan kampanye di masjid. mendorong perubahan. Yang ingin menjadikan momentum bulan depan momentum lakukan perubahan. Waduh, jadi tadi itu Mas Anies sedang di mimbar masjid dan sedang berkampanye bahwa bulan depan adalah momentum perubahan. Mungkin itu pencoblosan kali ya Pilpres kemarin. Wow, di mimbar masjid loh. Apa nggak takut Mas Anies ini kalau diikuti oleh orang lain, diikuti oleh calon-calon lain, mereka berbondong-bondong ke masjid berkampanye dalam mimbar masjid, kemudian menyebarkan kebencian-kebencian di dalam mimbar masjid, ada yang memanfaatkan mimbar masjid untuk menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah. Ini kan apa teman-teman ya? Saya tuh sangat tidak suka dan sangat tidak senang dengan orang-orang yang melakukan hal-hal demikian. Karena ini bisa mencederai persatuan dan kesatuan bangsa kita sebenarnya. Karena kan mimbar masjid ini sakral, akan tempat yang digunakan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu agama, menyebarkan ukhuwah Islamiyah, tapi bukan juga untuk membenci pemerintah gitu, bukan juga untuk meminta memilih kita di Pilpres nanti. Ya sepertinya tidak etis gitu. Politik ini. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. Nggak boleh. Pak Prabowo selalu di hati. Nanti aku disemprit loh. Nanti aku disemprit loh. Nah tadi Pak Prabowo loh, dia sadar bahwa mimbar masjid atau masjid itu sakral, tidak cocok untuk digunakan berkampanye. Beliau sadar akan hal itu, dan inilah pemimpin-pemimpin yang mungkin kita butuhkan. Tidak memanfaatkan tempat-tempat ibadah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai pada tempatnya teman-teman. Dan saya salut dengan beliau sadar walaupun dipaksa oleh jamaahnya, dipaksa oleh para pendukungnya, tapi beliau tidak menginginkan hal tersebut. Berbeda dengan Mas Anies tadi yang sepertinya sangat happy dengan hal itu teman-teman ya. Tapi ya apapun itu, ini balik ke pribadi masing-masing. Apakah mereka mengerti tentang adab, maka mereka mengerti tentang hal tersebut baik atau tidak dilakukan, ya itu kembali lagi kepada mereka teman-teman. Nah karena itu, ini lagi ya kan. Ini Jokowi kan memberikan sebuah dawuhnya itu kepada anggota-anggota DPR. Kalau ini nggak perlu kita jelaskan ini di mana teman-temannya, dari ciri-cirinya aja, dari pernak-perniknya, ini udah jelas teman-teman. Di dalam masjid dan di mimbar masjid, entah ada jamaahnya apa enggak, tapi ini disiarkan oleh Amin Rais di YouTube-nya teman-teman. Sama aja ya kan, walaupun di situ nggak ada jamaahnya, tapi dia siarkan di YouTube, ya sama aja. Supaya keputusan MK nomor 60 ya garis miring PUU strip 22 angka Romawi ya tahun 2024 itu yang memang sudah betul itu binding dan final ya, dan di situ memang lebih mendemokrasikan semua pilkada nanti, sekaligus juga batasan umur dan lain-lain. Karena si Kaisang itu yang digadang-gadang oleh Joko Widodo itu menjadi gubernur entah di Jakarta ya atau di Jawa Tengah dimanapun, ini sungguh-sungguh sesuatu yang memalukan. Bentar. Sebelum kita lebih jauh, yang menginginkan Kaisang untuk maju itu bukan Pak Jokowi, itu bukan Presiden Jokowi, Pak Amin, tapi partai-partai politik yang ingin memajukan Kaisang. Untuk apa? Yang untuk meraup keuntungan kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024. Itu tujuannya. Mereka ingin mengambil Kaisang
untuk meraup suara Jokowi gitu. Sama halnya kemarin Pak Prabowo ketika mengambil Gibran, yaitu untuk meraup suara dari Pak Jokowi. Jadi bukan Pak Jokowi yang mau, partai politik, Pak Amin. Nista dan hina, ya. Nah karena itu ini nggak bisa kita biarkan, ya. Bahkan menurut Dewan Guru Besar UI, tingkah pola tercela yang dipertontonkan para anggota DPR untuk menganulir putusan MK itu sebuah perwujudan kolusi dan nepotisme yang berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini, ya. Jadi saya ingin menyampaikan bangsa Indonesia ini sudah sampai ke ujung perjalanan politik yang sangat berbahaya. It's now or never, ya. Bila bangsa Indonesia ternyata mengalah pada kemauan si tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal dan despot dajjali itu, bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elect menjadi gagal. Ini mungkin yang sedang diplotting oleh Joko Widodo itu, ya. Fitnahnya Dibuat keren suasana, sekali. membingungkan, ada krisis konstitusional, ya. Nah kemudian juga mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu, ya. Ini terpulang kepada kita, tapi saya sudah mencium bau busuk langkah jahat politik Jokowi itu, ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman TNI, ya, Anda betul-betul dicintai dan dihormati oleh rakyat, tetapi saya garis bawahi kesetiaan TNI pada presiden berlaku pakai syarat. Jadi selama kebijakan presiden itu benar, masih dalam koridor konstitusi dan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat banyak, rakyat Indonesia, maka presiden itu harus didukung dan dilindungi, ya. Sebaliknya kalau langkah presiden ternyata kocluk dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarganya, maka wajib presiden itu dimakzulkan, ya. Ini saya yakin sekali, ya. Saya mengikuti perkembangan dari presiden ke presiden, ya. Begitu pada titik yang sangat kritis, maka ternyata TNI itu tidak membela presiden yang sudah tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, ya. Tapi presiden kemudian dimakzulkan, ya, oleh TNI sendiri, ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang ingin saya sampaikan, sederhana sekali. Siapa tahu mudah-mudahan yang saya katakan ini ditangkap oleh radarnya Joko Widodo itu supaya tidak terlanjur, ya, karena kalau sampai betul-betul Joko Widodo sampai tercapai cita-citanya untuk merusak bangsa ini, masa depan bangsa kita lebih suram lagi, ya. Dan saya akan akhiri, kita tidak usah takut sama sekali karena kita diberitahu oleh Al-Quran, kita hanya takut hanya kepada Allah semata. Pak Amin ini kan sudah berdakwah di mimbar masjid, di dalam masjid lagi. Tapi mengatakan nama orang pun diplesetkan dengan negatif, ya kan. Itu aja udah salah, Mas Amin. Gimana dengan fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan liar yang Anda tuduhkan gitu? Fitnah itu lebih kejam daripada itulah, teman-teman, ya. Aduh. Jokowi merancang untuk menggagalkan pelantikan Prabowo. Waduh, ini aja sudah liar sekali. Sudah tidak berdasar. Ini hanya angan-angan dan omon-omon dari Mas Amin Rais, ya kan? Di mana masuk akalnya gitu Pak Jokowi mengatur kekacauan, chaos untuk menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Waduh, padahal di pidato terakhir Pak Jokowi di DPR, beliau sudah mengatakan dengan tegas setelah ini Pak Prabowo yang akan berpidato di sini dan saya menaruh seluruh harapan rakyat kepada Pak Prabowo. Itu udah jelas, apalagi pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober itu tidak bisa diganggu-gugat, Mas Amin. Tidak bisa sama sekali. Itu sudah harga mati. Pak Prabowo juga sudah menyiapkan seluruh pelantikannya dengan baik. Pak Jokowi juga sudah menyiapkan pelantikan Pak Prabowo dengan baik. Tidak ada yang saling sikut-menyikut antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Waduh, dan kata-kata Anda tadi itu di atas mimbar masjid sepertinya tidak sopan untuk diutarakan kepada seseorang karena ini tempat suci loh, ini tempat sakral, Mas Amin. Bukan tempat yang biasa-biasa aja gitu.
Jadi harap berhati-hati Mas Amin untuk ngomong sesuatu di mimbar masjid. Jangan sampai memprovokasi orang, jangan sampai menyebarkan fitnah sehingga orang ini termakan dan akhirnya benci kepada pemerintah, akhirnya melakukan kekacauan-kekacauan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar hukum sehingga mereka ditangkap, diadili. Itu karena mendengar ucapan Mas Amin Rais dan ini sangat berbahaya. Jadi saya ingatkan Mas Amin Rais, sudah berhentilah melakukan provokasi, menyebarkan propaganda, apalagi melalui masjid. Karena ya ini tidak ada adab sama sekali dari Mas Amin terhadap masjid. Tapi oke lah, ini terserah Mas Amin dan Mas Anies tadi, yang sekarang sepertinya akan menyandang gelar gelandangan politik di Indonesia, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.